ada di kampus 4 UAD. Nah, kalian tahu nggak sih di depan kampus 4 UAD itu ada Museum Muhammadiyah. Penasaran nggak sih apa yang ada di dalamnya? Yuk ikutin aku. Oke semuanya, sebelum kita masuk ke museum, kita akan Ini dari keluarga masuk ada peraturan yang perlu teman-teman lagi sebelum masuk ke museum, yaitu yang pertama untuk tidak membawa makanan dan minuman masuk ke dalam museum. Kalau ada nanti bisa dititipkan di registrasi. Kemudian baik, di sini teman-teman ada Ketua Umum Muhammadiyah. Nah, yang pertama sekali itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sampai terakhir Prof. Dr. Haidar Nasir. Dan setiap 5 tahunnya sama seperti presiden. Dan di sini ada perintah lama yaitu Kiai Haji Abdul Razak Mahmudin. Kemudian dari tempat sendiri memiliki ciri khas di mana muktamarnya dilaksanakan. Misalnya di sebelah sini Muktamar. Kalau di sebelah sini ada muktamar yang dilaksanakan di Makassar, itu makanya ada total pinisi. Di Makassar ada banyak total pinisi. Mana di dalam zona ini tuh namanya zona pembuat cahaya.
saja, tetapi harus mengimplementasikan isi dari Quran Surat Al-Maun ayat 1 sampai 7 ini. Seperti itu. Makanya kan di sini kita bisa lihat kalau kaligrafinya itu kan benar dan isinya itu Quran Surat Al-Maun yang disampaikan secara berulang kali. Ketika teman-teman men-scan ke salah satu koleksi yang ada di zona ini, salah satunya ini bisa muncul biografi singkat terkait tokohnya seperti ini. Dan ini bisa dilakukan sama teman-teman juga secara mandiri, asalkan teman-teman sudah mendownload aplikasi Museum Muhammadiyah. Seperti itu. Jadi nggak menggunakan scan yang di Google Lens. Ini ada sampai kaligrafi pengantar. Jadi di sini ada kaligrafi dari Quran Surat Al-Asr ayat 1 sampai 3 dan sana ada terjemahannya juga. Dan di sini kita bisa lihat kalau jamnya itu mundur, bukan maju. Benar? Nah, karena nanti di zona selanjutnya itu teman-teman akan flashback. Ceritanya itu akan flashback. Jadi akan bermula lagi dari bagaimana sih berdirinya Muhammadiyah, terus bagaimana sih masa kejayaan Muhammadiyah, kemudian bagaimana sih peran Muhammadiyah dalam revolusi kemerdekaan Indonesia sampai tahun 1950. Nah, nanti dilanjutkan zona yang terakhir yaitu zona organisasi otonom. Seperti itu. Dan di sini juga yang kedua sesuai dengan terjemahannya bahwa Al-Asr itu menceritakan tentang waktu. Bagaimana sih pentingnya waktu, dan ini juga sebagai reminder untuk kita semua bahwa kita harus menggunakan waktu sebaik-baiknya seperti itu. Oke, selamat datang Bapak semuanya dan Mas di Museum Muhammadiyah, dan sekarang kita ada di zona berdirinya Muhammadiyah. Nanti di sini sampai ruangan di dalam itu informasinya seputar tentang proses berdirinya Muhammadiyah. Jadi apa aja yang dilakuin sama Kiai Dahlan sebelum Muhammadiyah sendiri. Kita mundur ke tahun 1883. Waktu itu Kiai Dahlan usianya 15 tahun dan beliau sudah berangkat haji yang pertama. Dan di sini di depan ada kapal, ya replika kapal uap di depan teman-teman ini namanya kapal Miskil. Ini kapal yang ditumpangi sama Kiai Dahlan buat berangkat haji yang pertama saat usia beliau itu 15 tahun. Ini berangkat dari Singapura menuju Jeddah. Jadi gambarannya, prosesnya itu tuh digambarkan di lukisan yang ada di dunia, teman-teman. Jadi kalau 15 tahun sekarang mungkin yang cowok-cowok lagi seneng-senengnya main ML gitu ya, yang cewek-cewek mungkin lagi gila drakor gitu. Nah, kalau dulu Kiai Dahlan 15 tahun udah berangkat sendiri sama beberapa rombongan lainnya itu menuju ke Mekah buat haji waktu itu. Nah, proses perjalanannya dari Jogja, teman-teman, itu gambaran gunung adalah gambaran dari Jogja, mewakili Jogja gitu ya, Gunung Merapi. Beliau ke Semarang pakai kereta, itu ada pemukiman di bawah pinggir laut, itu gambaran dari Semarang. Terus langsung habis itu dari Semarang pakai kapal layar biasa lewat ke Selat Sunda. Di antara Jawa dan Sumatera itu ada Krakatau, betul ya. Dan tahun 1883 di tahun yang sama maksudnya itu Krakatau meletus, makanya digambarkan meletus. Tapi bukan pas Kiai Dahlan berangkat atau pulang, tapi lebih ke kayak di tahun yang sama Kiai Dahlan itu tuh berangkat haji yang pertama, Krakatau meletus. Baru sampai di Singapura. Nama pelabuhannya pelabuhan Tanjung Pager, Singapura. Nah, baru naik kapal Miskil. Ini kapal buatan Inggris. Dan rutenya memang dari Singapura ke Eropa, tapi dia lewat juga Jeddah. Terus lewat berlayar beberapa negara termasuk melewati terusan Suez. Jadi terusan yang bisa mempersingkat perjalanan gitu ya. Jadi akses dari Eropa atau enggak dari Afrika dan lain sebagainya itu buat masuk ke Timur Tengah itu tuh lebih mudah setelah terusan Suez waktu itu pertama kali dibuka. Gitu. Baru sampai di Jeddah. Itu gambaran Jeddah adalah menara yang diuji. Ngapain setelah itu? Beliau datang ke Mekah, kemudian haji yang pertama. Setelah haji yang pertama itu belajar selama 5 tahun. Nah, nanti ada lagi periode haji yang kedua. Setelah haji yang kedua beliau belajar 2 tahun setelahnya gitu. Jadi total 2 kali haji di Mekah itu belajar juga beliau selama 5 tahun plus 2 tahun, jadi totalnya itu 7 tahun dalam 2 kali haji. Jadi beliau ngumpulin informasi, ngumpulin ilmu. Artinya apa? Untuk melakukan pembaharuan itu harus didasari dengan ilmu pengetahuan dulu, dikumpulkan dulu,
baru setelah itu pembaharuan dilakukan. Sekarang kita mau melanjutkan ke perjalanan kita selanjutnya. Let's go. Masih tambahan gitu ya. Nah, di sini ada lukisan sebagai ilustrasi proses belajar dulu di Mekah itu kayak gimana. Kalau di kebudayaan Islam itu ada satu metode pembelajaran namanya itu tuh mulazamah. Kalau di kita NU dikenal dengan sorogan. Jadi ngaji kitab sampai tuntas langsung sama kiai kalau di sini. Nah, kalau di sana itu ngaji kitab sampai tuntas sama syekh. Namanya mulazamah syekh gitu. Nah, itu yang membedakan antara kita sama orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu itu tuh kalau belajar sampai tuntas, satuin satu buku, habisin satu buku, setelah habis baru pindah. Nggak pindah kalau belum habis. Nah, kalau sekarang kita itu cenderung skrip aja. Makanya skripsi itu cuma nyekrik gitu doang. Sebenarnya jangan terlalu ditakutkan. Karena kita kan ngambil pemikiran dari orang-orang lain terus kita interpretasi, itu namanya skripsi. Dulu namanya penulis, kalau sekarang namanya penyusun. Kenapa? Kalau dulu penulis emang dari idenya sendiri. Kalau penyusun itu dari berbagai macam literatur dikumpulin jadi satu berdasarkan topik atau tema tertentu. Artinya nggak murni dari pikirannya sendiri. Kalau orang dulu misalkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya sama Kiai Dahlan itu sama-sama belajarnya itu tuh di Mekah. Nah, tapi kecenderungan beliau berdua beda. Kalau Kiai Dahlan senang praktek, Kiai Haji Hasyim itu senang nulis. Jadi apa yang dipahaminya itu ditulis, apa yang dimengertinya ditulis gitu. Nah, Kiai Dahlan apa nggak suka nulis juga, tapi bentuknya dari kitab klasik ya diinterpretasi lagi. Interpretasi itu dipahamin berdasarkan pemahamannya sendiri. Makanya Muhammadiyah juga sampai sekarang itu lebih kayak mempelajari kitab klasik, terus diinterpretasi ulang, dituangin lagi. Makanya tulisan dari tokoh-tokoh Muhammadiyah menjangkau semua kalangan. Kalau NU itu tuh kan lebih ke kayak kalangan kiai sama santri. Nah, kalau Muhammadiyah itu menjangkau semua kalangan, kita bisa baca. Karena udah diinterpretasi, kita nggak usah susah-susah baca kitab aslinya, karena udah diinterpretasi sama tokoh-tokoh Muhammadiyah. Gitu. Nah, itu proses pembelajaran dulu. Nah, di sini ada lukisan Ka'bah Mekah yang dulu Kiai Dahlan pernah berdoa di hadapan Ka'bah langsung buat minta bantuan pertolongan kepada Allah untuk mendapatkan kemudahan dalam melakukan pembaharuan gitu. Nah, terus di sini ada 3 tokoh pembaharu Islam yang mempengaruhi pemikiran beliau. Jadi secara umum memang umat Islam waktu itu terpuruk setelah runtuhnya Kesultanan Islam yang terakhir. Ada yang tahu Kesultanan apa? Ottoman. Pernah dengar? Pernah. Turki. Ya. Turki Utsmani. Makanya sekarang kan orang-orang banyak yang tergila-gila sama Turki karena emang dulu Kesultanan Islam terakhir yang runtuh itu adalah di Turki. Gitu. Tahun 1924 ofisialnya, tapi sebelum tahun 1924 tahun 1800 gitu. Itu udah mulai melemah. Wilayah-wilayahnya udah mulai terpecah. Umat-umat Islam yang ada di dalamnya itu tuh udah pada ribut, udah jadi bodoh, kemudian udah dikuasai sama asing lawannya waktu itu gitu kan, yang bukan Islam. Makanya tokoh-tokoh ini mengerti nih, oh iya saya harus melakukan pembaruan. Dan Kiai Dahlan juga terpengaruh sama pemikiran ini. Di Nusantara juga ternyata terpuruk, saya juga harus melakukan pembaharuan dalam konteks Nusantara. Jadi tadi kita kan udah gitu aja. udah dijelasin sama masnya ya tentang pembaruan Muhammadiyah di Indonesia. Ya, mempelajari kitab-kitab klasik. Iya gitu. benar. Saya lanjut ke bagian kedua. Jadi ini tadi kan jelasin haji pertamanya ya. Kalau ini bagian haji kedua. Jadi waktu beliau pulang, beliau membawa gerakan pembaruannya, terutama dalam bidang agama. Gitu. Nah, di sini kan ada lukisan, ada gambar Masjid Gede. Jadi waktu itu beliau menemukan kalau arah kiblat itu nggak benar. Kalau misalnya teman-teman udah lihat film Sang Pencerah, itu kan ada scene di mana waktu Kiai Dahlan itu menggunakan arah kiblat. Waktu itu beliau mengubah arah kiblat itu mulai dari musola atau langgar yang di dekat rumah beliau, namanya Langgar Kidul, dan itu mendapat pertentangan dari ulama sepuh di Masjid Gede. Makanya Langgar Kidul dirobohkan, akhirnya Sultan juga nggak tinggal diam, akhirnya beliau haji lagi kedua selama
2 tahun di Mekah untuk mengkaji lagi ilmu yang telah beliau dapatkan di Mekah, gitu, belajar kembali. Dan ini alat yang digunakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mengubah kiblat, namanya rumu falak. Ini alatnya asli tapi bukan yang digunakan oleh Kiai Dahlan waktu itu. Di sini juga. Awalnya itu lurus, tapi sebenarnya itu agak miring, harusnya agak miring. Soalnya kalau lurus ini ke Afrika kalau nggak salah, jadinya harusnya agak miring. Terus bergeser lagi gabung dengan organisasi Budi Utomo waktu itu, karena beliau sadar beliau juga harus berorganisasi gitu. Dan ini ada Darmo Kondo. Darmo Kondo itu adalah koran yang pertama kali terbitkan oleh Pribumi, organisasi Budi Utomo. Sini juga ada sekolah-sekolah di bawah nama Budi Utomo. Nah, jadi teman-teman di sini kita udah tahu nih tentang busur yang dipakai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan waktu beliau membenarkan arah kiblat. Selanjutnya di sini ada beberapa foto waktu Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ikut organisasi. Ada Budi Utomo. Ada gerakan dakwah di depan kita ini, ada dokumentasi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan saat menjadi imam Idul Adha di lapangan Gambi. Nah, ini menjadikan Muhammadiyah sebagai perintis atau pencetus sholat di lapangan dan dituliskan sampai sekarang. Kemudian yang di dalam kotak ini ada buku namanya Pustaka Hadi. Nah, buku ini ditulis oleh Kiai Hadi Bagus Kusuma. Buku ini isinya adalah surat-surat Al-Quran. Kemudian yang dicantumkan di sini adalah surat An-Nisa. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Nah, di sebelah sini ada gerakan yang kedua. Di sini ada gerakan kedua, yaitu gerakan perempuan. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini membangun musola Aisyah namanya. Musola ini dikhususkan untuk para wanita dan untuk mengekspresikan gerakan-gerakan wanita pada saat itu. Karena dulu kan wanita dibatasi pergerakannya, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan membangun musola ini untuk pergerakan dari kaum wanita. Nah, musola ini memang dikhususkan untuk para perempuan. Di sini selain untuk dilaksanakan sebagai ibadah, dilakukan juga pengajaran untuk anak-anak yang tua. Kemudian di sebelah sini, di sini ada dokumentasi dari gerakan perempuan. Salah satunya adalah kongres bayi. Nah, jadi kongres bayi ini seperti perlombaan bayi-bayi sehat. Bayi-bayi ini tuh kebanyakan milik para nona-nona Belanda, kemudian yang diasuh oleh para pribumi, dan kemudian dilombakan yang paling sehat itu menjadi pemenangnya. Kemudian di sini ada keris. Keris ini milik Sri Sultan Hamengkubuwono yang kemudian diberikan kepada pimpinan Muhammadiyah saat itu karena beliau atau Sri Sultan Hamengkubuwono ini mengapresiasi Muhammadiyah atas terbangunnya PKU. Nah, di sini ada kumpulan buku-buku. Buku-buku ini pernah dibaca oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai acuan beliau untuk belajar. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah bergerak di bidang literasi. Untuk gerakan yang selanjutnya, di sebelah sini ada gerakan pendidikan. Seperti yang kita tahu bahwa Muhammadiyah itu sangat mementingkan pendidikan. Jadi Muhammadiyah sendiri sudah membangun banyak perguruan tinggi, sekolah dasar, SMP, SMA, hingga tahanan anak-anak. Nah, di sini ini adalah 4 buku terbitan pertama dari Muhammadiyah. Salah satunya adalah Suara Muhammadiyah dan juga Suara Aisyah. Suara Muhammadiyah dan Suara Aisyah itu pada saat itu menjadi majalah untuk Muhammadiyah menyalurkan dakwahnya. Kemudian di sebelah sana ada gedung buku atau perpustakaan buku, disebut juga dengan pameran buku yang diadakan di alun-alun kota. Di sini dari gerakan kesehatan dan sosial ini dilihat bahwa Muhammadiyah itu berhasil membangun PKU. PKU sendiri berkepanjangan penolong kesengsaraan umum. Kemudian sekarang disebut dengan PKU. Kemudian di sebelah sana kakak bisa lihat di tembok ini ada timeline masa kejayaan Muhammadiyah atau perintisan Muhammadiyah. Jadi dimulai dari 1912. Oke guys, dari penjelasan kakak yang sudah kita tahu bahwa pada ruangan ini berisi tentang apa saja organisasi apa saja yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada masanya. Yang pertama ada gerakan dakwah. Itu contohnya seperti itu. Seperti ini guys, contohnya. Kedua ada gerakan perempuan. Masjid ini dikhususkan untuk para perempuan dikarenakan perempuan pada masa itu sangat terbatas sehingga dibuat masjid khusus perempuan. Itu dimulai perang dunia kedua, dan ini juga pada saat itu Jepang mulai melibatkan umat Islam dalam melawan imperialisme Barat, sehingga
Muhammadiyah itu menyuarakan dengan suara Muhammadiyah untuk menyiapkan kepada anggotanya agar tetap melakukan 3 hal, yaitu beramal, berjuang, dan juga bekerja. Nah, pada tahun 1945 juga sebelum kemerdekaan itu ada beberapa tokoh Muhammadiyah yang juga ikut berperan dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Itu ada Insinyur Soekarno, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Mas Manjab, dan kemudian poster-poster di depan ini adalah poster propaganda yang digunakan pada saat itu untuk menarik warga-warga Indonesia pada saat itu. Kemudian di belakang pertama ada dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, juga ada Abu Salim dan juga Kiai Haji setelah Kiai di mana organisasi autonomi ini di bawah pimpinan organisasi Muhammadiyah. Dan di dalamnya ada 7 organisasi, yaitu ada Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Hizbul Wathan, Pemuda Muhammadiyah, Aisyah, Nasyidul Aisyah, Ikatan Pemuda Muhammadiyah, dan Tapak Suci. Di tapak suci ini ada 3 tingkatan ya, dari warna sabuknya yang kuning itu untuk siswa, terus kemudian ada kadut itu warna biru, kemudian ada pendekar itu yang sabuk warna hitam. CNC ini merupakan organisasi untuk perempuan Islam. Nah, jadi berdiri pada tahun 1917 setelah berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912, kemudian di tahun 1917 tidak lama dari itu berdirilah sebuah organisasi Aisyah. Nah, di sini itu didirikannya organisasi Aisyah itu untuk perempuan, di mana untuk mendorong semua perempuan untuk berilmu dan berpendidikan. Nah, di sini ada seragam. Nah, ini seragam yang digunakan oleh ibu Aisyah. Dan sebelah sini ada tudung. Nah, ini tudung digunakan pada zaman dahulu. Nah, di sini ada gambarnya, ada fotonya pas pakai kerudungnya zaman dahulu. Nah, di sini kegiatan atau program kerja yang ada di dalam Aisyah ini ada mulai dari pendidikan itu mulai dari TK Akbar sampai ke tingkat universitas pun ada Universitas Aisyah. Nah, kemudian ada kesehatan, sini ada poliklinik, kemudian ada, dan terakhir itu ada sosialnya. Jadi di sini juga ada ini kesehatan, di sini ada beberapa program kegiatan yang ada di organisasi Aisyah. Di sini kemudian ada buku. IMM untuk mahasiswa, IMM untuk pelajar. Jadi kalau biasanya kalau universitas atau kampus yang berlatar belakang Muhammadiyah pasti ada IMM. Dan kalau IMM itu lebih cenderung ke program kerjanya itu lebih cenderung terjun langsung ke dalam masyarakat. Nah, di sini ada namanya majalah ilmu. Sini ada majalah buku, majalah yang diterbitkan oleh organisasi pelajar Muhammadiyah. Nah, ini yang dulu tapi sekarang dikemas lebih modern dan lebih menarik. Sini ada Pemuda Muhammadiyah. Nah, Pemuda Muhammadiyah ini di dalamnya ada kokam. Kokam itu apa? Kokam itu Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah. Nah, jadi di kokam ini tugasnya itu kayak bisa mengamankan, bisa ada acara-acara di Muhammadiyah, dan juga ikut andil dalam pengamanan. Dan di sini ada seragam yang digunakan oleh
Nasyatul Aisyah. Jadi bedanya NA dengan Aisyah ini hanya pada rentang usianya. Jadi kalau yang Aisyah itu untuk ibu-ibunya, kalau yang NA ini untuk remaja putrinya. Nah, dulu itu namanya bukan Nasyatul Aisyah, namanya siswa kroyo wanita. Jadi kemudian diganti jadi nama Nasyatul Aisyah. Karena pada zaman dahulu itu ingin menghilangkan diubah jadi bahasa Arab. Jadi Nasyatul Aisyah itu dari bahasa Arab. Dan program kerjanya juga sama kayak yang di Aisyah. Ini juga ada pendidikan, kesehatan dan sosial. Cuman bedanya di tingkat usianya. Kalau NA itu untuk remaja putrinya, kalau mbaknya gitu. Oke, jadi gimana Mbak kesimpulannya setelah mengunjungi Museum Muhammadiyah ini? Seru sih, jadi kita tuh tahu kalau misalkan Muhammadiyah tuh banyak banget cerita-ceritanya dari sejarah-sejarah mereka, dari tokoh-tokoh mereka. Kita jadi lebih tahu nih, yang awalnya cuma kayak Haji Ahmad Dahlan, kita jadi tahu sama tokoh-tokoh yang lain. Dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah tokoh yang sangat berpengaruh gitu loh di Muhammadiyah ini. Benar banget sih. Oke guys, terima kasih sudah mengikuti keseruan kita hari ini di Museum Muhammadiyah. See you next time.